Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Khairun Nisa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ida'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha
wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sekarang insyaallah kita akan coba membahas tentang surah Ibrahim ayat 35. Kalau sampai ya sampai ayat 37 kalau sampai nanti insyaallah. Bahkan seterusnya, karena itu masih tentang Nabi Ibrahim semua itu. Ya itu sampai 41 kalau nutut ya nanti insyaallah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kita tadabburi surah Ibrahim ayat 35, kalau nutut nanti sampai ayat 41. Karena ini bulan Dzulhijjah itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Muharram identik dengan bulannya Nabi Musa alaihissalam. Berkaitan kejadian ya, berkaitan kejadian. Terus kalau bulan Ramadan identik dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu bulan pertama kali Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Nah, kalau Dzulhijjah ini bulan yang berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena aktivitas ibadah di dalamnya ini sebagian besarnya itu menapak tilasi sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun tidak semuanya. Mana yang enggak semuanya itu contohnya Ustaz? Contohnya wukuf di Arafah. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada syariat haji, sudah ada. Jadi sudah ada syariat haji, bahkan orang-orang jahiliyah juga berhaji. Hanya bedanya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum ada syariat wukuf di Arafah. Tapi hari Arafah sudah ada. Itu menunjukkan bahwa hari Arafah dan wukuf Arafah itu sesuatu yang berbeda. Karena hari Arafah itu sudah ada sebelum adanya kegiatan wukuf di Arafah. Kita tahu Idul Adha itu baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Nabi Haji Wada tahun ke-10 Hijrah. Berarti wukuf di Arafah itu baru ada pada tahun ke-10 Hijrah. Nah, sementara hari Arafah itu sudah ada sebelum itu, yaitu setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah itulah hari Arafah. Maka nanti kan di Saudi itu, di Mekah maksud saya, itu wukuf di Arafahnya itu tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Rabu di sini. Hari Rabu di sini, berarti hari Rabu di sini itu masih tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau menurut sebutan hari, Kamis. Bukan Kamis, bukan Rabu. Oh ya, alhamdulillah kalau bareng. Oh, saya dengar kemarin katanya Rabu katanya. Oh, Kamis. Oh, berarti hajinya haji. Oh iya, wukufnya Kamis. Oh iya. Oh sama. Oh iya. Oh berarti sama ya. Baik, sudah usah debat. Enggak jadi balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti enggak usah debat, berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pikir Rabu bukan ya? Oh, pun. Ya, tapi saya terangkan tambahan ilmu ya. Siapa tahu nanti ke depan. Jadi andaikan. Saya tambah andaikan sekarang. Andaikan sana Rabu wukufnya, kita Kamis baru Arafahnya. Terus berarti kalau Rabu di sini kan masih hari tarwiyah misalnya gitu ya. Masih hari tarwiyah. Di sana sudah Arafah kan udah wukuf. Nah, ketika sana Id, di sini masih tanggal 9. Di sini masih Arafah karena tanggal 9 itu. Nah, makanya kalau kita merujuk pada mazhab Syafi'i misalnya, ya Arafat ngikuti hilal setempat. Jadi kalau hilalnya menunjukkan tanggal 9 di sini, ya kita berarti puasa Arafahnya ya tanggal 9 Dzulhijjah itu. Itu kalau merujuk kepada penjelasan ilmiah terkait dengan penamaan hari Arafah dan wukuf di Arafah. Kalau yang hadisnya kan yang dibilang kalau orang wukuf di sana, yang di luar wukuf. Oh iya, betul, hadisnya Sahih Muslim, tidak salah itu. Itu berlaku untuk orang-orang yang berada di sekitaran Mekah, ya di daerah sekitaran situ. Yang notabene
mereka masih nututi bersama-sama orang yang wukuf waktunya. Kalau kita yang di Jakarta saja itu hanya nututi 1 jam kira-kira bareng sama. Kita, Pak. Bagus. Kalau sekarang iya, kalau sekarang kan sama-sama Kamis kan gitu. Tapi kalau yang biasanya, ini kan makanya saya bilang kalau Kamis nggak usah debat sudah. Kalau Kamis nggak usah debat. Makanya maksud saya itu kalau seandainya Rebu, maksud saya gitu. Gini lah Bu, selisih berapa sini Bu? 4 jam. 4 jam. Kita, Sibuk jam. ya, artinya gini, ketika kita mereka baru mulai wukuf anggap jam 12 biar gampang hitungnya jam 12. Berarti kita tarik mundur. Jam 4. Iya. Jam 4 ya? Jam 4. Nah, jam 4 itu ke maghrib kurang berapa jam? 2 jam. Nah, kita menututi sekitar 2 jaman itu. Kita ya, Jakarta itu. Kalau yang di sana, timur apa Papua bisa jadi nggak nututi kan? Nggak nututi. Nah, bagaimana dengan negeri-negeri yang nggak nututi itu? Bagaimana dengan yang ada di Australia sana? Nah, sehingga mereka nggak nututi. Karena nggak nututi, maka ngikuti tanggal itu. Nah, Indonesia ini oleh para ulama dihitung termasuk yang nggak nututi. Kalau menututi sebentar. Makanya ada baiknya kalau secara mazhab Syafi'i tapi ya, dan beberapa mazhabnya sependapat dengan ikhtilaful matalik, itu ngikuti puasa setempat. Walaupun saya pribadi karena terlanjur sudah baca hadisnya ya, saya sering kali nakal. Jadi saya itu sering puasa 2 hari itu dua-duanya saya niati Arafah. Kalau terjadi perbedaan itu. Misal Rabu itu saya tak niati Arafah karena nyocoki wukuf di Arafah walaupun nututnya cuma hanya berapa jam itu. Nah, jadi yang kedua, saya niat puasa Arafah lagi nyocoki tanggal 9 Arafah. Kadang-kadang bukan di sana Arafah, kita lebaran Ustaz. Maksudnya? Di sana kan Arafah. Iya. Kita itu udah lebaran. Besok ini. Enggak, bukan. Kan Oh. sekarang kan sabar. Nggih. Biasanya suka Nggih. nah, masalahnya yang lebaran itu kan kita nggak boleh puasa. Gitu loh, Ustaz, ini yang juga jadi masalah. Enggak masalah, kan kita belum tanggal 10. Kita kan belum tanggal 10. Kan enggak ada apa-apa. Memang diskusinya panjang. Gila. Kan mereka sudah lebaran. Maka sudah lebaran itu ya. Kita belum lebaran kan? Ya kan kita duluan sebetulnya ya jamnya. Tapi ternyata malahan kita belakangan lebarannya. Duluan Arafah, kan Arafah. Ya gini. Udah 10 udah apa sih namanya? Ibu tahu nggak kenapa kok kalau masalah wukuf misalnya seringkali sana duluan. Ibu ngerasain nggak beberapa tahun ini sana wukuf duluan? Ibu tahu kenapa? Nggak tahu. Mau saya beritahu nggak? Ya, saya beritahu ya gini. Hilal itu Bu, kan beliau yang di Mekah kan pakai ru'yah ya, bukan hisab. Hilal itu baru dilihat ketika matahari tenggelam. Nah, kita kan mataharinya tenggelam duluan kan, karena harinya duluan kita, betul kata Bumi. Ketika matahari kita tenggelam, hilalnya masih rendah Bu. Oleh tim pengincengan itu nggak terlihat, tim yang bagian ngeker bagian ngintip itu nggak kelihatan Bu hilalnya itu. Kenapa nggak kelihatan? Karena hilal di Indonesia masih rendah. Nah, sementara ketika matahari tenggelam di Saudi sana itu, hilalnya sudah tinggi Bu, udah kelihatan. Itulah kenapa dari segi hari kita lebih dulu, tapi dari segi penanggalan Qamariyah mereka lebih dulu penanggalannya. Jadi hari kita lebih dulu karena kita ngikut matahari, karena kita kan lebih timur daripada mereka. Tapi ketika bicara hilal, mereka lebih dulu. Kenapa? Karena ketika matahari tenggelam di Indonesia, hilalnya masih rendah. Nah, sementara ketika hilal tenggelam di Saudi, itu sudah tinggi. Makanya nggak pakai keker, udah ngelihat kelihatan. Oh, itu ketok hilalis. Nah, apalagi namanya Pak Hilal yang nginceng itu mesti anu. Misal. Nah, oh gitu ya. Oh gitu ya. Ya wis. Yang main biar sama itu sama. Oh, ngoten. Oh, nggih pun berarti gini. Ben gak angel-angel. Nggih monggo lho itu ijtihad. Enggak, saya itu cuma menceritakan secara ilmu. Pada akhirnya kula mboten mempengaruhi jenengan. Saya bilang tadi. Saya itu udah terlanjur baca hadisnya. Maka saya itu sering kalau ada ikhtilaf begitu itu, saya itu hari tanggal di sini
masih tanggal 8 sana sudah wukuf, saya niat puasa Arafah. Besoknya saya puasa Arafah lagi. Loh, tapi sudah Id kan di sana. Sini kan belum Id di sini, masih tanggal 9. Namanya Id itu tanggal 10. Id itu tanggal 10. Id itu. Jadi bukan tanggal 9. Monggo dilihat hari tasyrik itu waktu penyembelihan kurban itu. Monggo dibuka di fikihnya dari tanggal berapa? 10, 11. Iya. Masalahnya kan Muhammadiyah biasanya kan nentuin beda. Kalau Muhammadiyah hisab. Hisab. Kalau sekarang Muhammadiyah pakai ru'yah internasional dengan ketentuan hilal di atas 5 derajat kalau sekarang. Muhammadiyah berubah lagi loh sekarang ya. Makanya kemarin makanya ada kemungkinan nanti kan selama ini Muhammadiyah selalu mendahului. Nanti ada kemungkinan Muhammadiyah membelakangi bisa jadi. Karena sekarang Muhammadiyah berubah lagi. Iya, di putusan himpunan tarjih yang terbaru Muhammadiyah itu menggunakan pendekatan hilal ru'yah internasional dengan ketinggian hilal 5 derajat. Iya. Kalau kita 3 ya. Kalau pemerintah kita 3 ke atas. Imkanur ru'yah itu 3 ke atas. Dulu ketika zaman menterinya masih zaman Pak Harto, Bang Sani Tarmizi, Tahir Munawir Sazali itu Muhammadiyah mematok 4. Muhammadiyah mematok 4. Sehingga laporan-laporan dari teman-teman yang sudah mengatakan sudah melihat hilal itu ditolak semua gara-gara masih di bawah 4 saat itu. Sekarang Muhammadiyah pakai 5 tapi internasional. Muhammadiyah. Itu seperti itu. Jadi di mana hilal terlihat asal sudah, tapi mereka tetap pakai hisab. Sebagaimana teman-teman di Persis menggunakan apa? Hisab. Ya sederhananya teman-teman di Muhammadiyah dan yang serupa dengan Muhammadiyah, sederhananya gini loh. Wong kena dihitung lapor diinceng barang. Nah, udah bisa dihitung kenapa dilihat segala. Tapi teman-teman di NU dan yang serupa dengan NU mengatakan apa? Loh, hitungan di atas kertas harus diuji di lapangan. Karena perintahnya begitu. Ya, ngono itu debat sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Nggak selesai. Nggak, makanya tadi saya pikir karena informasi yang sampai ke saya nggak update informasi. Saya pikir wukufnya hari Rabu. Ternyata Kamis ya wis betul saya debat. Ya tadi nggak aman insyaallah. Jadi besok puasanya Arafahnya bareng-bareng insyaallah nggih. Aten. Pun lanjut nggih. Wa id qala Ibrahim. Kalau dalilnya gini bumi. Di sana gini bumi. Ya, kalau dalilnya gini, kenapa walaupun sana lebaran kita kok tetap puasa Arafah? Itulah Bu di surah Al-Baqarah 185 tentang Ramadan, Bu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang di satu negeri dia mendapati bulan itu masih bulan Ramadan, maka hendaklah dia tetap berpuasa. Jadi kriterianya di negeri di mana kita berada, kok masih hilalnya itu masih bulannya masih bulan Ramadan, maka hendaklah kita berpuasa. Nah, sama dengan itu, kalau walaupun di sana sudah lebaran karena sudah tanggal 10 menurut sana, tapi di kita kok masih tanggal 9 bulannya itu, maka kita mengikut bulan di sini untuk tetap boleh puasa, masih boleh puasa Arafah. Yang pas kemarin Idul Fitri dan sekarang, itu yang sudah lihat dulu kan malah Aceh ya, Pak. Karena Aceh belakangan. Karena Aceh kan tenggelam, sana belum melihat, Aceh kemungkinan melihat memang. Kenapa? Karena Aceh kan tenggelamnya belakangan. Berarti hilalnya sudah tinggi gitu loh, Bu. Ngoten maksudnya. Nah, terus kalau Indonesia? Kenapa? Ya kan berarti kan penentuannya kan satu, Ustaz. Maksudnya Indonesia harusnya gini Bu. Sekarang yang beda itu kan sama Brunei. Biasanya bareng-bareng itu Brunei itu sama Indonesia. Karena dianggap satu matlak, satu wilayah pengincengan itu. Iya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Itu ya serumpun. Ya itu satu wilayah pengincengan tadi itu, pengekeran hilal itu. Ru'yatul hilal itu. Nah, mereka itu sekarang beda sekarang ini. Ya mungkin tadi karena menteri kita berkompromi dalam ijtihad pribadi beliau, wis dicocokno kono ben wong gak ribut. Ngomong enggak ada apa-apa, itu ijtihadnya hakim toh. Dan kita ngikuti keputusan pemerintah. Lek kula pribadi nggih jenengan nggih monggo terserah lah. Masing-masing nggih monggo. Cocok gak cocok wis ngoten niku lek kula. Pun bisa dipahami nggih. Nah, yang maksud tadi gini Bumi, kata Bumi kan sana sudah Id Pak Ustaz. Sini kan berarti nggak boleh puasa kita. Loh, Id kan di sana. Karena yang berada di sana
yang berada di Mekah memang hilalnya bulannya sudah masuk tanggal yang memang mereka sudah Id. Lah kalau kita kan belum. Ini ada kasus, Bu, kisah nyata ini. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz, itu MA, beliau dosen di Surabaya, dapat tugas khutbah di wilayah wilayah India sana lah, tapi bukan orang India, pokoknya bangsa sana, India, Pakistan, Bangladesh, bangsanya sana pokoknya ya, bangsanya ele gitu, pokoknya bangsanya itulah pokoknya itu, soal jangan ngono itu lah. Nah, apa ada, nahi gitu, soalnya gitu. Beliau itu puasa sudah 30 hari. Jadi sudah puasa 30 hari. Begitu sampai di negara itu, ternyata Idnya masih 2 hari lagi. Berarti dia harus puasa berapa? Sehari lagi kan? Bingung beliau nanya itu. Ini bagaimana ini? Saya sudah puasa 30 hari ini. Sementara di sini Idnya baru 2 hari lagi. Lah malah 31 aku poso nih. Padahal dalam hitungan Komariah, kalender itu penanggalan itu kalau enggak 29, itu 30. Tapi ya terus nih. Ya kalau ngikuti aturan main habitat aslinya Komariah, begitu masuk ke 31 ya wes jangan puasa, karena nggak mungkin puasa Ramadan 31 hari itu. Kalau kita merujuk pada hitungan Komariah. Tapi kalau mentaati perintah Allah berkaitan dengan siapa yang tinggal satu negeri kok situ masih Ramadan, ya sudah puasa Ramadan. Itu kan sama dengan waktu sholat. Atau waktu buka puasa. Ada orang sahurnya di Aceh, buka puasanya di Bali. Oh enak tenanan itu. Kan yang ruwet itu kalau sahurnya di Bali, buka puasanya di Aceh. Loh itu rada ruwet urusan ini. Kan ngoten nggih? Nggih. Jadi ngikuti tempat itu. Jadi ngikuti tempat itu penting, Bu. Karena dalilnya memang begitu, ngoten lho. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ngomong fikih memang begini, agak ruwet-ruwet gitu. Tapi nggih. Kita masih baru. Saya kan dari kampung ya. Saya juga dari kampung ya terus. Nggih, terus. Dulu itu kita kalau suatu sampai sewa KW kan nyari-nyari ya. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya pemahamannya itu sampai dipahamkan benar-benar gitu bahwa ini apa matahari gini gitu. Nah terus PKS itu kita kan belum itu. Sehari ini sudah mulai puasa. Terus tahu-tahu belum masak apa-apa hari besok udah gitu. Belum masak. Nggih. Nggih. Ngeten lho, Bu. Ilmunya maksudnya. Iya, kalau Dewan Dakwah itu dari dulu saya dari dulu dari. Sekarang udah berubah, Ustaz. Oh, berubah lagi? Udah berubah. Sekarang ngikutin pemerintah karena sudah banyak anak salafi. Oh ya. Iya. Saya malah nggak tahu saya. Kalau dulu yang saya tahu dulu zamannya Pak Husain Umar itu Allah yarham, Ustaz Syuhada Bahri pada masa itu. Ya, itu yang saya tahu itu memang dulu mengacu kepada Saudi. Dulu yang saya tahu. Ini kan zamannya Pak Adian Husaini, terus siapa lagi sekarang? Tidak tahu. Kalau Pak Adian Husaini itu bukan salafi, nggak ada jenggotnya beliau. Pak Adian Husaini itu kalau ditelisik keturunannya NU, karena beliau beberapa kali kan ngisi kajian di pesantren-pesantren NU. Kalau yang sekarang saya kurang tahu. Tapi yang pasti memang basisnya, kalau aslinya Dewan Dakwah itu kan Masyumi, basisnya aslinya. Karena Buya Muhammad Natsir itu Masyumi itu dulu. Masyumi itu secara amalia mirip NU sebenarnya. Makanya kalau asal muasalnya menurut saya mungkin bukan ngikut mana? Saudi, tapi ngikut ru'yah yang ada di tempat ini. Jadi kalau sekarang kembali ke pemerintah ya berarti ngikuti habitat semula berarti. Ngoten lah itu satu. Kalau teman-teman PKS kan dari orang-orang tarbiyah. Tarbiyah itu kan harokannya Ikhwanul Muslimin kan, atau Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah dan yang lain-lain. Kecenderungannya mungkin ngikut ru'yah internasional, apa betul ya, gitu? Saya tidak tahu gimana. Nggih. PKS itu ada menteri Ustaz. Oh, terus ikut pemerintah. Ngerasa banget gitu. Oh, gua ngerasa banget. Serada menteri kan jadi ngikutin pemerintah ya. Zaman SBY lah gitu ya. Iya.
Karena Jokowi nggak kebagian apa-apa kan. Gipun. Singkat kata singkat cerita, terus terjadi perubahan itu. Ya fikih itu memang dinamis. Fikih itu apa? Dinamis. Ya, jadi jangankan organisasi, seseorang saja itu fikihnya bisa dinamis. Ya, biasa. Karena dikhawatirkan misalnya gini, kalau yang haram puasa itu loh, Ustaz. Maksudnya kan Idul Fitri, Idul Adha, kan haram puasa. Terus kita puasa, ini kan banyak yang nggak puasa, tapi misalnya sholatnya besok gitu. Kan cari aman. Nah itu nggak bisa kan 89 tapi puasa Arafah. Boten lek kula ngeten lek kula. Kan ibadah itu ada kaidahnya, Bu. Kalau ibadah itu. Sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Jadi kalau ibu masih punya dzon persangkaan ini masih Ramadan, misalnya gitu ya, atau ibu punya persangkaan kuat ini masih Arafah, ibu sunnah puasa Arafah. Jadi itu kaidahnya. Ya, jadi saya ulang, kaidahnya itu bukan di sana sudah Id, di sini berarti haram puasa, enggak begitu. Jadi di tempat ini masih tanggal berapa? Itu yang makna ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Itu tadaburnya, Bu. Jadi di bumi mana kita pijak itu tanggal berapa, itulah yang berlaku untuk di kita. Itu rumus dasarnya. Nah, terus kaidahnya dan persangkaan tadi, sah-sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Jadi kalau kita menyangka ini masih Ramadan, berarti kita masih wajib puasa. Kalau kita ini menyangka masih Arafah, berarti kita masih sunnah puasa. Kecuali ibu menyangka ini sudah Id. Itu loh. Nah, makanya kalau menggunakan kaidah itu, ibu tidak usah khawatir. Toh ijtihad itu kan semuanya ijtihad semua itu kan. Ijtihad itu asal dilakukan oleh ahlinya. Apa kata Nabi Aukamakal? Idza ijtahadal hakim, hadis Bukhari ya. Fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid. Ahli hukum itu kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Enggak ada dosa dalam ijtihad. Yang salah itu, Bu, kalau kita dengan sengaja melanggar aturan. Contoh gini misalnya, ibu meyakini, dan ibu ya meyakini, aduh ini sudah lebaran dalam keyakinan saya. Oh jangan puasa. Kalau ibu sengaja puasa, dosa ibu. Kenapa? Karena ibu sudah punya don ini lebaran. Tapi kalau ibu punya don, ini don saya masih Arafah. Dan memang kalender di kita masih Arafah. Saya ngikut Arafahnya. Don, tidak ada masalah. Dan itu benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Insya Allah kita nggak akan terjatuh pada perbuatan dosa. Begitu mulianya ijtihad itu sampai Nabi mengapresiasi dengan pahala dua-duanya. Nah, pertanyaan gini. Ada nggak contoh misalnya di masa Nabi kita Muhammad SAW yang sampai berisiko pada haram, bahkan dosa besar, akan tetapi sahabat dalam ijtihadnya itu semua diapresiasi oleh Nabi? Jawabannya ada. Pengen tahu? Pengen tahu banget apa tahu? Titul hui maksudnya. Gini, ibu nanti baca sejarah tentang Bani Quraidah. Ketika di Bani Quraidah itu Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan berhenti sebelum sampai di Bani Quraidah. Ibu tahu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, waktu asar mau habis. Para sahabat terbelah jadi 2. Yang satu mengatakan, ini sudah mau habis waktu asar. Kita belum sholat asar. Sementara kata Al-Quran, dalilnya Quran, Bu, waktu sholat itu ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Berarti kita harus sholat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ati Allah wa ati Rasul. Quran juga, Bu, sama. Taatilah perintah Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak boleh berhenti sebelum sampai Bani Quraidah. Pertaruhannya sholat asar loh, Bu. Kalau ditinggalkan dosa besar. Ibu tahu akhirnya apa? Yang satu dengan dalih mentaati Rasulullah lanjut. Yang satu dengan dalih takut dosa besar karena kehilangan waktu sholat terbelah jadi 2, Bu. Akhirnya yang satu sholat asar dalam perjalanan, yang satu lanjut perjalanan. Yang lanjut ini akhirnya sholat asar di waktu maghrib, Bu. Sholat asar di waktu maghrib. Ibu tahu nggak? Nabi di antara 2 kelompok ini, adakah Nabi menyalahkan? Tidak. Ibu tahu nggak Nabi termasuk yang mana? Enggak.
Nabi sholat asar di Nabi sholat asar di waktu maghrib di Bani Qura itu. Tapi jangan buat dalil, Bu. Nabi pernah berarti saya. Itu ternyata walaupun hadis itu sebelum turunnya perintah sholat khauf. Iya betul. Tapi maksud saya gini, itu kejadian Nabi tidak merespon dengan, kamu kok melanggar perintah saya. Melanggar perintah Nabi kan dosa juga. Yang satu lagi, loh kamu kok meninggalkan waktu sholat? Enggak juga kan? Malah Nabi di situ kok malah. Itulah ijtihad, Bu. Ijtihad itu diapresiasi. Jadi bumi tidak usah khawatir. Jadi tidak usah takut pada perbuatan salah. Kalau itu mawon kaidah fikihnya itu bagus lah. Lain kali kalau misalnya kita ngaji kaidah-kaidah fikih itu ada, Bu, sihatul ibadati bima fi dzanil mukallaf. Sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Ini beda dengan kaidahnya muamalah. Kalau muamalah kaidahnya adalah sihatul muamalati bima fi nafsil amr. Sahnya muamalah itu kembali pada hakikat dari perkara itu. Contoh gini misalnya, saya pernah cerita apa enggak sini ya, misalnya ada anak SMP itu nenteng ayam jago sore-sore sama teman saya, ada Ustadz Madrani Usman di Pulau Gebang itu ngomong gini, Jong mau dibawa kemana ayamnya? Mau saya jual Ustadz katanya. Sini Ustadz beli. Dibelilah sama teman saya itu 100.000 saat itu ayam jago. Selang berapa waktu ada bapak-bapak sama. Iya, kata Ustadz itu, Pak cari apa Pak? Ayam jago saya belum pulang-pulang Ustadz katanya. Tadi ada anak kecil jual ayam jago, ini ayamnya. Lah ini ayam saya Ustadz katanya. Berarti apa, Bu? Berarti walaupun persangkaannya tadi itu ayam anak itu tampak sah akadnya, tapi begitu terbukti bahwa itu bukan ayam anak itu, batal akadnya. Kenapa? Karena di antara rukun jual beli adalah ayam itu harus milik, benda yang dijual itu harus milik orang yang menjual, atau yang menjual itu wakil dari orang yang punya ayam itu. Sehingga batal. Uangnya tadi wassalam. Ya, itu muamalah. Makanya kalau kita bicara muamalah, keabsahannya itu kembali kepada hakikat dari akad itu sendiri. Nah, jadi dalam masalah ibadah, Bu Umi, kita tidak diwajibkan mencari hakikatnya, enggak. Karena hakikatnya hanya Allah yang tahu. Untungnya ini, Bu, kita bersyukur sekali punya syariat agama ini ya, yang dimana agama ini sangat mengapresiasi ijtihad. Nah, dimana benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Tentu ijtihad itu bertingkat, Bu. Ada yang levelnya mujtahid mustaqil mutlak, ada mujtahidil madhab. Level kita orang awam ijtihadnya bagaimana? Di level kita bertanya kepada ahlinya berkata begini, ini begini. Aduh, lebih condong ke yang mana ya? Kalau kita cukup ilmu ditimbang. Ini hierarkinya gini, urutannya. Kalau ada 2 pendapat atau 3 pendapat, Ibu lihat mana yang ada dasarnya. Ibu lihat. Walaupun semua ulama pasti ada dasar, tapi ada kan yang trennya ulama itu nyebut dasarnya, ada yang tidak menyebut dasarnya, walaupun tetap ada dasarnya sebenarnya. Nah, yang ada dasarnya ikuti dulu. Karena paling nggak itu yang paling menenteramkan. Tapi masalahnya kan kadang semuanya punya dasar, dan memang punya dasar. Maka pilih yang paling sahih. Kalau kita cukup punya perangkat ilmu. Kalau kita tidak cukup punya perangkat ilmu, maka apa, Bu? Maka terusnya. Semuanya ngomong sahih misalnya, atau merasa paling sahih misalnya. Gimana, Bu? Kata para ulama, serahkan hati kita. Oh ya, nanti. Serahkan hati kita. Enggak, ini kita ikhtilaf dulu. Serahkan hati kita kepada Allah. Saya bilang serahkan hati kita kepada Allah. Nanti Allah akan mencondongkan hati kita. Itu ijtihad kita level orang awam, Bu. Setelah nanya ke ahlinya, kita serahkan hati kita kepada Allah. Nah, menengahi semua ikhtilaf kalau masalah keputusan publik, baru, Bu, ke pemerintah. Ada kaidah fikih bunyinya gini. Hukmul hakim raf'ul ikhtilaf, raf'ul khilaf. Jadi hukmul hakim raf'ul khilaf. Jadi keputusan negara itu menyelesaikan semua perbedaan. Hukmul hakim raf'ul khilaf. Jadi keputusan pemerintah itu menyudahi semua perbedaan. Jadi kalau kita pakai kaidah itu selesai semua, Bu. Makanya ada pernah kejadian, Bu.
Ini kisah nyata ini. Ada kiai dari Banten. Dari Banten, ahli falak. Begitu beliau di Mekah, pemerintah Saudi mengumumkan Arafah hari apa gitu ya. Yang terjadi apa? Kata beliau, ini Saudi salah ini. Kalau dalam hitungan falak saya, ahli falak merah. Ini Arafah baru besok. Jadi nggak bisa. Kita Arafahnya besok aja. Akhirnya ketika semua orang wukuf di Arafah, kiai ini nggak wukuf di Arafah. Akhirnya begitu yang lain sudah mulai keluar dari Arafah, dia baru masuk Arafah, ditangkap polisi, Bu. Ditangkap askar. Nah iya, kok wukuf dewean itu loh. Ya apa ya? Itu nggak punya nekat, bonek itu. Bodoh nekat. Itu kisah nyata itu. Akhirnya ditangkap sama askar. Sudah nggak boleh, Arafah kan steril lagi, setelah itu nggak boleh ada orang ke situ lagi. Dia ke situ, dia kok ditangkap sama tengok-tengok dewe kemarin wis rame-rame sak dunya padha wukuf. Serombongan tiba-tiba. Itu kejadian kisah nyata itu. Orang kiai dari Banten. Entah tahun berapa ya, sebelum tahun 2014 pokoknya. Kejadiannya sebelum tahun 2014 pokoknya kejadiannya. Itu pernah terjadi begitu itu. Iya itu, wis suwe lah. Nah, kita ya gitu, Mas, ngikuti yang paling saya dulu Bu pas belajar ilmu falak. Saya dulu kan di Fakultas Syariah itu belajar ilmu falak. Dosen saya itu orang Muhammadiyah. Dosen falak itu orang Muhammadiyah. Dia ngomong gini sama saya. Pak Mukarram namanya, Allah ya, hafizallah. Dia bilang gini ke saya. Pokoknya nanti kalau terjadi perbedaan pendapat antara ormas dengan pemerintah, ikut pemerintah aja lah, kata beliau gitu. Kok bisa gitu, Pak? Ya, karena kalau ormas kan keputusan pribadi. Sementara kalau pemerintah kan keputusan kolektif. Itu lebih kuat katanya. Ya wis. Itu orang Muhammadiyah, Pak. Orang Muhammadiyah. Ya, jadi punya belum menyarankan ke mahasiswanya begitu. Pemerintahnya enggak akurat, Pak. Kenapa? Waktu itu kan menganggap pemerintahnya enggak akurat. Enggak bisa dipercaya maksudnya. Saya nggak ikut-ikut itu. Nggak, tenang aja Bu. Jadi ya untungnya di negeri ini perbedaan itu masih diakomodir lah untungnya. Oke Bu, lanjut. Ini panjang Bu, sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Ini Ibu jadi ngaji fikih sama usul fikih ini. Kenapa? Ya, tapi tidak apa-apa untuk mempertajam kemampuan fikih kita. Karena bumi ini termasuk yang golongan bingung. Dulu kita ngaji begini Ustadz, boleh kan? Tahu nggak boleh? Sekarang boleh lagi ya. Panjangan itu kan nggak gampang. Nggak gampang Iya gitu. kan, pesan itu. Sekarang anak saya mantunya semua beda lagi. Iya, besan tambah beda juga gitu. Yes, pokoknya yang penting gini, dipahami saja bahwa dinamika fikih itu ada. Kalau ngomong fikih, dadanya mesti selapangan. Ya, ngomong fikih dadanya nggak selapangan, Bu. TBC, Bu. Enggak, itu merungsung terus itu. Jadi saya itu kalau ngadepi perbedaan, kan saya itu ngadepi jamaah itu macam-macam, Bu. Macam-macam. Orang sing cerewet ya ono, orang sing kritis ya ono. Sing kereng ya ono, macam-macam. Sing gak gelem guyu. Inilah bedanya banyak ilmu sama banyak informasi itu beda, Bu. Banyak ilmu sama banyak informasi itu beda. Kalau banyak ilmu itu tahu kaidahnya, sehingga kemudian dia nggak akan bingung mensikapi semua informasi itu. Kalau hanya banyak informasi nggak banyak ilmu, sama-sama gagahnya. Cuman kalau yang berilmu itu tegas ngomongnya, saya begini, jadi begini, tegas. Kenapa dia berilmu? Kalau yang tidak berilmu, hanya banyak informasi tapi tidak berilmu, sama-sama gagahnya, cuman lehernya agak maju ke depan. Gitu. Biasanya gitu. Dan biasanya itu. Sama dengan orang yang masuk ke mall itu, Bu. Kalau dia berduit sama yang tidak berduit itu kan beda, Bu. Kalau yang berduit itu masuk ke mall itu ambil 10, ambil 3,
Gitu kalian berduit. Kalau yang wajah-wajah diskon itu ngelihat harga itu gini Bu, sama-sama tegak, cuman itu lehernya maju ke depan. Ya gitulah Bu ya. Gitu. Nggak nyambung. Ya, doa di saat sujud atau di dalam sholat. Nggak. Yang bukan bacaan Al-Qur'an, yang bukan bacaan sholat. Nggak, terus dilafadzkan atau kalau dalam bahasa Arab boleh dilafadzkan. Kalau yang selain bahasa Arab, kalau itu terjemahan dari doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka boleh dilafadzkan. Tapi kalau itu di fikih, saya ngomong fikih ya. Tapi kalau dia bukan dari terjemahan doa yang dari Quran dan hadis, maka tidak boleh dilafadzkan. Karena gini, ini lagi-lagi kita pentingnya mengerti definisi Bu. Kan seringkali orang itu bingung karena tidak bicara per definisi. Sholat itu apa definisinya? Ucapan dan perbuatan tertentu. Tertentu loh ya. Yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tertentu itu apa diantaranya Bu? Menggunakan bahasa Arab. Sahabat Nabi itu gak semuanya orang Arab. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Tapi Nabi tetap ngajarnya pakai bahasa Arab. Karena memang wajib pakai bahasa Arab. Nah sehingga kalau ibu sujud di dalam sholat, jadi paket dasarnya, teori dasarnya, rumus dasarnya harus menggunakan bahasa Arab ketika dilafadzkan. Tapi kalau nggak dilafadzkan, mau pakai bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, monggo tidak apa-apa, terserah. Kalau nggak dilafadzkan, kalau dilafadzkan kena aturan syariat, harus menggunakan bahasa Arab. Nah di fikih ya biasa, fikih kan ada ikhtilaf toh, ada beda pendapat, dan beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan itu sudah biasa itu. Nah, di fikih itu ada aturan gini. Tapi ini fikih ya, yes and no-nya pasti ada. Terutama dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami, karena saya bermadzhab Syafi'i, dikatakan bahwa di dalam sholat itu, sujud doa maksudnya ya, boleh menggunakan selain bahasa Arab, asal itu doa terjemahan dari doa yang maksur. Maksur itu dari Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau ibu mau keluar dari perbedaan pendapat, karena al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu kan sangat disukai. Ya, usahakan kalau yang tidak berbahasa Arab dalam hati saja. Jadi yang dilafalkan itu yang pakai bahasa Arab saja. Itu aman sudah itu, nggak ada perbedaan pendapat. Ya. Itu menjadi nambah-nambahin bacaan gitu. Oh, bagus. Gini, kalau dalam sholat sunnah sepanjang-panjangnya monggo. Kalau dalam sholat wajib memang jangan banyak-banyak. Banyak ulama yang mengatakan takutnya dianggap nambah rukun kalau kepanjangan. Tapi kalau kadar doanya sewajarnya orang tumakninah sebagaimana orang yang sholat pada kebanyakannya, maka itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi istilah takut nambah rukun itu berlaku pada ketentuan sholat fardu. Kalau sholat sunnah pun monggo sak dawan-dawan. Nabi itu sholat sunnah itu Bu, sujudnya itu sama dengan bacaan suratnya. Kalau pas sholat sunnah itu, surahnya Nabi apa saat itu pas tahajud? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sujudnya sepanjang itu, rukuknya sepanjang itu. Kalau sholat sunnah monggo, wes sak kuat-kuatnya monggo. Ya, itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu memang betul, jangan panjang-panjang, khawatir dianggap menambah rukun. Itu betul, tidak salah. Ibu tahu nggak diplomasi doa kalau dalam sholat itu? Saya tuh pribadi Bu ya, kalau sebelum sholat itu saya sudah punya doa. Terus nanti begitu saya baca Fatihah itu iya karena butuh iya karena stain, yang tadi Allah ihdinas siratal mustaqim itu ya, yang tadi Allah ihdinas siratal mustaqim itu iya betul. Nanti begitu sujud doa yang sebisanya, terus setelah itu yang tadi ya Allah. Kira-kira kalau fardu itu gitu. Jadi saya nggak lama-lama. Oh, emang boleh doa gitu Ustaz? Nah, ibu nanti baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Di Riyadhus Shalihin itu, ibu tidak harus tiru saya. Cuman ada di Riyadhus Shalihin itu gini, di Riyadhus Shalihin itu. Bab tentang doa. Sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, doa yang Anda ajarkan itu banyak banget ya. Saya sampai enggak hafal. Kata Nabi itu gini. Bismillah, tunggu nih, gini aja doanya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikan yang telah dimohonkan Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang nabimu telah berlindung darinya kepadamu. Udah gitu aja. Itu kan sama dengan yang tadi ya Allah. Sama dengan gitu, yang tadi ya Allah.
Bu, doa itu tidak memberitahu Allah. Doa itu bincang mesra kita dengan Allah. Kita tahu kita gak usah ngomong itu, Allah udah maha tahu. Tapi kita sengaja tetap berdoa itu karena untuk menunjukkan betapa kita ini butuh kepada Allah. Itu seperti itu. Kalau kata para ulama itu apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Ya saya tahu tanpa saya berdoa pun Allah maha tahu tentang kebutuhan saya. Tapi sengaja saya berdoa untuk menunjukkan kepada Allah betapa, untuk menyadarkan saya betapa sebenarnya saya ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu semacam jangkar pengingat bahwa kita ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngeten nggih? Nggih. Oh, nek ngomong fikih ngeten iki rada gayang-gayang gitu. Nggih, tapi harus kalau ngomong fikih harus lebar nggih, dadanya, pikirannya harus lebar karena kalau enggak nanti itu bisa TBC. Tekanan batin ini. Allahu Akbar. Pun lanjut. Sengaja kalau ngomong fikih itu saya lebarkan supaya kita ini tidak jumut, tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menyesatkan orang lain, supaya kita ada dinamika gitu. Oh ini monggo yang mau nanya dulu aja deh. Jadi ayatnya nanti aja. Ada yang mau nanya dulu mungkin monggo. Monggo bagus monggo. Takutnya banyak pertanyaan terus anu gitu. Berkaitan dengan kurban ya Ustaz. Ya monggo. Itu kan kayaknya sering dibahas. Kurban atas nama almarhum itu gimana? Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mazhab Syafi'i, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak boleh kecuali ada wasiat. Tapi ini tidak menurut ulama lain. Ada ulama yang membolehkan soalnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, saya ulang, dalam mazhab Syafi'i, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak boleh kecuali ada wasiat. Kenapa begitu? Karena di dalam kurban itu yang berhak atas namanya itu yang mampu. Dalam satu keluarga yang mampu suaminya atas nama suaminya, yang mampu istrinya atas nama istrinya, karena yang mampu istrinya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kurban itu atas nama yang mampu. Nah, suatu saat taruhlah sang anak ini pengen memampukan orang tuanya, tapi sudah meninggal dunia. Pengen memampukan orang tuanya, tapi sudah meninggal dunia. Kalau, saya sudah ngomong meninggal dunia. Terus saat ada seorang anak pengen memampukan orang tuanya misalnya. Saya belum ngomong meninggal ya. Maka kalau dia ingin memampukan orang tuanya, itu harus ngomong. Karena statusnya orang tua ini dimampukan. Dan beliau mukallaf, maka beliau harus niat. Maka ditanya, Pak, saya mau kurban atas nama jenengan, niat nggih? Oh iya Cung, aku niat wis. Jadi. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu beliau mau kita kurbankan, dan niat kurban dari mana kita tahu? Tidak tahu, kecuali wasiat. Maka kalau ada wasiat, sah. Kalau nggak ada wasiat, nggak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, maka sarannya, tenang nggak usah khawatir, sarannya gini. Orang kalau sudah meninggal dunia itu sebenarnya lebih butuh sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kalau kurban kan BLT, bantuan langsung telas gitu loh maksud saya. Nah, sementara kalau yang sedekah mushaf, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, madrasah, masjid, musola, pesantren, nah itu kan produktif, kebaikannya terus mengalir. Mending diarahkan ke sana untuk yang sudah meninggal. Toh orang tua kita tanpa kita niat hadiahkan untuk orang tua pun sudah diotomatiskan dapat bagian pahala yang kita peroleh juga. Jadi kalau kita kurban itu Bu, itu sudah diotomatiskan orang tua kita dapat bagian pahala kita. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Ya, kita hasil usaha orang tua kita. Itu sudah diotomatiskan. Kecuali ada wasiat. Kalau wasiat orang tua bisa belum meninggal, nah nanti kalau bapak meninggal tolong dikurbankan ya. Berarti itu wasiat. Kalau wasiat maka itu diperkenankan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab yang lain membolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semampunya sih, semampunya. Jadi kalau kan sudah meninggal kan. Kalau yang masih hidup kan tiap tahun. Kalau sudah meninggal namanya juga dimampukan ya. Terserah yang memampukan mau tiap tahun mau enggak. Wasiatnya
wasiat itu kan wajib dilaksanakan selagi mampu kan. Kalau nggak mampu ya, kalau nggak ada ketentuan ya sekali cukup lah menurut saya. Wallahu a'lam. Cuman yang saya ingin ingatkan, yang lebih dibutuhkan adalah sedekah jariyah sebenarnya. Ngoten nggih Bu Agus nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Atas nama suami gitu, atau ada wasiat. Monggo Bu Zen Sarpia. Saya hafalnya empek gitu aja. Pak Ustaz. Nggih, nggih, nggih. Aku nggak tahu ya. Nggih. Nggak tahu isi hadisan kita, nggak tahu Nggih. kemauan kita. Nggih. Tapi kadang-kadang Allah tuh perlu penjelasan juga, Pak Ustaz. Terus. Nggih, terus. Kan saya sering gini kalau malam bikin pempek kan. Nggih. Kita jam 1 itu kan hujan. Nggih. Ya Allah, kenapa jam segini hujan? Saya bilang gitu kan. Gitu. Ya memang ini rahmatmu ya Allah, saya bilang gitu. Tapi saya mau rahmat yang lain. Terus. Sekarang hujan. Tapi ntar jam 2 berhenti ya Allah ya. Terus. Suami saya menjemput rezeki di pasar, saya bilang gitu. Terus begitu. Alhamdulillah berhenti. Nggih. Apa ya begitu? Nggih, sampun. Yang boleh begini cuma beliau aja ya. Yang lain enggak boleh. Ya, karena beliau punya kemesraan sendiri dengan Allah. Jadi itu nggak bisa ditiru. Itu kembali kepada apa namanya? Kembali kepada masing-masing person. Karena pernah ada seorang itu berdoa di Raudhah. Ada seorang berdoa di Raudhah. Ini ada dalam kisah para aulia ya. Sebutnya ini doa, ya Allah, tolong ampunilah hamba. Kalau engkau ampuni hamba, berarti engkau menyenangkan kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Dan kalau engkau tidak mengampuni hamba ya Allah, berarti engkau menyenangkan musuhmu iblis. Pontah monggo diampuni apa mboten kula niki ya. Nah itu ada orang, tapi qadar Allah dalam kisah itu diilhamkan pada yang bersangkutan itu bahwa dia diampuni. Dalam mimpi ketemu sama Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah nampak senang sama dia, menunjukkan bahwa dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat-kalimat begini kan kalimat-kalimat kemesraan. Ini saya ulang, makanya saya bilang ini khusus beliau yang punya rasa itu. Kita jangan tiru-tiru. Itu ngaten nggih. Nah, itu sama dengan ketika ada orang yang berkata begini kepada Allah itu gini. Ya Allah, mau masuk surga kok rasanya gak pantas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Tapi mau masuk neraka juga hamba ya gak kuat ya Allah. Boya tolong hamba ini diampuni gitu loh. Bla bla itu ilahi lastulil firdausi ahla wal aqwa ala narjah. Itu kan bahasa-bahasa diplomatis kemesraan dia dengan Allah. Nah, jadi kalau ibu tidak punya rasa itu, jangan coba-coba ngomong kayak gitu, takutnya kesambar bledek kan. Ini kemesraan beliau dengan Allah khusus saja ini. Karena beberapa kali gini, Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat Nabi Musa, itu beliau sempat ngadu sama Allah. Nabi Musa kok gitu amat sih ya Allah? Nabi Musa itu orangnya kan ngalem sama Allah tuh ngalem gitu ya, ngalem gitu. Yang ada agak berengkel-berengkel yang itu. Kata Allah, biar begitu tapi aku cinta sama dia. Jadi kalau seseorang itu punya spiritualitas tertentu, ada rasa tertentu kepada Allah sehingga komunikasinya dengan Allah itu juga berbeda dengan yang lainnya, itu tidak lantas kemudian kita bisa menirunya. Ibu kalau pernah baca sejarahnya Barkhun itu tokoh di masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon hujan karena ini lama nggak turun hujan. Kata Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, tidak kabulkan doamu wahai Musa, karena di antara orang-orang kamu itu ada yang suka mengadu domba, suka memprovokasi. Tunjukkan orangnya mana ya Allah, kan saya hajar dia. Nabi Musa kan gitu. Kata Allah, loh, aku itu senangnya nutup aib hambaku, kok kamu malah pengen tahu siapa orangnya. Kata Allah, kita temui hambaku, kekasihku namanya Barkh. Mintalah kamu didoakan oleh dia, Barkh itu. Akhirnya Nabi Musa itu nyari namanya Barkh itu. Tapi yang nyari Nabi yang ditunjukkan oleh Allah ketemu, kata Nabi Musa, apakah kamu Barkh? Ya saya Barkh. Anda Nabi Musa Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Ya saya Musa Kalimullah. Saya diperintah oleh Allah untuk minta tolong kamu doakan supaya turun hujan. Akhirnya itu apa doanya Barkh itu? Ya Allah, apa sih ruginya ngasih hujan mereka ini? Udah turun aja hujannya ya Allah. Gitu. Cuma gitu doanya itu. Apa sih untungnya engkau menahan hujan untuk mereka ya Allah? Udah turunkan aja ya Allah. Langsung turun hujan enggak lama setelah itu. Itu orang itu sama Nabi Musa hampir ditonjok. Hampir ditonjok Musa. Doa kok kurang ajar sama Allah. Ibu tadi kan ibu langsung melotot ke beliau. Itu tidak wajar, tidak apa-apa itu. Itu Nabi Musa juga sama melotot itu.
doa kok kurang ajar. Begitu mau dipukul, apa kata Allah? Jangan pukul hai Musa. Orang ini membuat aku tertawa tiap hari 3 kali. Jadi orang ini bagi Allah lucu banget gitu loh. Jadi tapi ini kan nggak semua orang begitu gitu. Jadi Barak ini dia telah membuat aku tertawa tiap hari itu 3 kali. Saking lucunya orang itu. Kalau munajat sama Allah gitu. Nah itu sama dengan ibu nanti baca dalam sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah diundang takziah. Takziah itu. Kan namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu takziah. Namanya ulama besar datang kan diharapkan doanya panjang. Begitu datang kata Imam Syafi'i gini. Doanya cuma gini. Ya Allah, apa untungnya mengadab dia? Ampun saja dia ya Allah. Terus dia pergi Imam Syafi'i itu. Ya Allah, apa untungnya mengadab dia? Dan ampun saja doanya, ampuni saja dosanya ya Allah gitu. Itu doanya Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i pergi, itu keluarganya kecewa. Ulama besar, doanya kok cuma pendek banget itu. Tapi besoknya kemudian mimpi keluarganya itu. Cung, kirim hadiah ke Imam Syafi'i. Bilang terima kasih. Berkat doanya Imam Syafi'i aku diampuni oleh Allah. Doanya cuma gitu. Ya Allah, apa untungnya sih mengadab dia? Ampun sajalah ya Allah gitu. Itu kan yang boleh ngomong gitu kan orang-orang yang memang ada rasa kepada Allah. Kalau kita SOP-nya masih begini, Bu, ya seperti ini. Saya bilang tadi, yang boleh begitu cuma ibu itu aja, kita enggak boleh. Nggih, ngoten nggih? Nggih. Saya kan mau tahun berapa itu pulang Palembang. Nggih. Kakak saya bilang gitu, di sini lu jangan terus becek, dia bilang gitu kan. Saya bilang gitu, ya Allah, saya mau pulang kampung, mau nengok orang tua saya. Tolong dari saya berangkat sampai pulang tolong jangan hujan, dia bilang gitu kan. Dan itu seminggu. Begitu saya pulang di pesawat itu jam 2. Terus besoknya kakak saya bilang gini, kemarin hujan jam berapa? Jam 2. Alhamdulillah doa saya dikabulkan. Saya gitu. Ya Allah, mau ngabulin doa saya. Jadi selama itu benar-benar enggak hujan. Ya. Cuman yang perlu saya garis bawahi, Allah tidak butuh penjelasan. Ya. Jadi Allah nggak butuh. Tapi ibu boleh menjelaskan, bukan karena Allah butuh penjelasan, tapi karena lihat ma'inna qalbi, untuk menenteramkan hati saja. Ibu tahu nggak ketika Nabi Ibrahim ini sedikit ilmu ya. Jadi Nabi Ibrahim ketika minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada hamba bagaimana cara panjenengan menghidupkan yang sudah mati. Apa kata Allah? Awal afalam tu'min, apa kamu nggak beriman? Kata Nabi Ibrahim, oh saya percaya ya Allah, cuman lihat ma'inna qalbi, supaya hati saya tentram. Jadi kadang kita itu meminta kepada Allah dengan penjelasan, itu bukan karena Allah butuh penjelasan, tapi lebih kepada untuk menenteramkan hati. Karena begini juga, ibu kalau baca doa dalam Al-Quran maupun hadis itu ya, itu sependek yang saya pelajari tapi ya, itu kok semuanya penuh dengan harapan. Sedikit cerita ya. Saya ada jamaah orang ngajinya di Grand Prima Bintara. Ini ada Bu Haja yang ngajinya di Grand Prima Bintara juga, yang di Horun In. Nah, coba saya lupa nama ibunya. Nah, beliau itu cerita sama saya gini. Cerita ke saya gini. Ustadz, saya punya anak perempuan dan laki-laki. Saya ada kekhawatiran pada anak perempuan saya. Saat itu anaknya kelas 6 SD. Saya doa sama Allah, ya Allah, tolong berikan yang terbaik untuk anak perempuan saya. Mohon yang terbaik untuk anak perempuan saya. Karena dia khawatir tentang anak perempuannya itu. Setelah berdoa itu, Ustaz, anak saya mati, Ustaz. Meninggal anaknya itu. Ya Allah. Terus gimana, Ustaz? Lalu saya udah minta yang terbaik. Terus saya bilang sama beliau, ibu minta apa tadi? Minta yang terbaik. Ya sudah, meninggal itu terbaik untuk anak ibu. Saya bilang gitu, menurut Allah. Kelas 6 SD. Tapi kan Ustaz, dia bilang gitu, saya pengen anak saya jadi anak yang solihah, yang baik, yang bablah. Loh, kenapa nggak ngomong gitu sama Allah? Kenapa nggak ngomong gitu sama Allah? Kok sama minta yang terbaik? Makanya gini, ini lanjutannya. Saya secara pribadi belum pernah baca, bukan tidak ada. Saya belum pernah baca, Bu, satupun hadis dari Nabi ya, yang Nabi minta kepada, ya Allah, hamba mohon yang terbaik. Terus titik, cari hadisnya, monggo kalau ada. Yang ada Nabi minta kebaikan, iya. Tapi selalu setelahnya Allah Nabi susul dengan aneka harapan. Aneka harapan. Monggo buka semua hadis tentang doa Nabi. Semua menunjukkan harapan. Menunjukkan harapan-harapan. Tidak terus hamba mohon yang terbaik ya Allah terus selesai. Enggak. Apakah Allah butuh penjelasan? Allah nggak butuh penjelasan. Saya ulang ya, Allah nggak butuh penjelasan. Tapi kita
butuh menyampaikan kepada Allah untuk menenteramkan hati kita. Menunjukkan ini loh ya Allah harapan hamba begitu. Makanya saya sering kalau sama Allah itu gini, pun ya Allah pokoknya yang terbaik hamba terima, tapi harapan hamba tetap hamba ajukan kepadamu ya Allah. Semoga jadi asbab kebaikan bagi hamba dan keluarga itu. Nah, kita punya harapan kita patut kita menajatkan kepada Allah.